Mas Hartono, bener nggak sih kerja ke Korea itu mempersingkat waktu? Kira-kira bener nggak? Daripada bulu-bulu penasaran, simak videonya sampai habis ya. Yuk, cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Ini lama banget ya aku nggak bikin video bawain narasi-narasi kayak gini, dan kebetulan ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman di DM Instagram, di TikTok, bahkan nenggo Messenger itu bolo-bolo pada nanyain, Mas itu bener gak sih kalau misal kerja di Korea itu mempersingkat waktu kerja kita? Jadi kayak seolah-olah itu teman-teman beranggapan yang misal kerja di Indonesia itu buang-buang waktu. Terus jawabannya gimana? Ada benernya juga, tetapi ada enggaknya juga. Karena semua tergantung situasi dan kondisi. Ketika bolo-bolo di Indonesia udah mendapatkan gaji 2 digit, tentunya di sini mempersingkat waktu di Korea itu nggak benar, karena di Indonesia pun bolo-bolo udah dapat gaji 2 digit. Kecuali bolo-bolo di Indonesia itu dengan gaji UMR, khususnya daerah Prodedi di sini, UMR Prodedi itu kan yo 2 juta lah. Bahkan aku sempat nanya ke beberapa karyawan toko, karyawan di fotokopian, itu masih banyak yang gajinya cuma 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Jadi di bawah UMR. Justru yang gajinya UMR itu bolo-bolo yang kerjanya nih pabrik kayak gitu. Itu pun pabrik-pabrik yang udah bonafit gitu bolo. Itu benar akan mempersingkat waktu. Loh kok bisa malam-malam tuh mempersingkat waktu di sini tuh gimana? Jadi gini ya, tak ceritain ini sesuai dengan apa yang tak alami waktu aku di Korea. Sekarang kan aku udah di Indonesia bro. Aku di Indonesia ini udah sebulan lebih, 2 hari atau 3 hari. Jadi kenapa tak bilang mempersingkat waktu? Bulu-bulu bayangkan saja ya, bulu-bulu kerja di Korea dengan gaji yang basic itu sebulan bisa dapat 23 kotor. Bersih itu sekitar 17-18 juta rupiah itu udah bersih. Kalau bolo-bolo kerja di Indonesia itu kan sama aja kerja setahun, khususnya di Prodedi kerja setahun sama dengan 1 bulan. Berarti ya bolo-bolo di Korea selama 1 tahun itu sama dengan kerja di Prodedi 10 tahun. Nah 5 tahun sama aja bolo-bolo kerja di Prodedi 50 tahun. Jadi yang seharusnya bolo-bolo itu dapatkan dalam 50 tahun kerja di Prodedi itu akan bolo-bolo dapatkan selama 5 tahun kerja di Korea. Itu belum termasuk kalau misalnya nanti lembur. Anggap aja lemburannya ini buat bolo-bolo makan, bolo-bolo dolan giling-giling, dan juga buat yang lain nih. Sebenarnya makan sih udah dapat ya loh. Belum lagi nanti bolo-bolo pas pulang, misal ternyata duit bolo-bolo itu habis buat foya-foya di sana, ya pulang nanti bolo-bolo masih ada yang namanya uang pensiun dan uang pesangon. Terus mungkin bolo-bolo nanya, Mas Hartono pulang kan dapat uang pensiun sama pesangon, itu dapat berapa? Banyak yang nanya begitu, banyak yang nyuruh nge-review juga, tetapi tak pikir-pikir kalau misal tak review juga gimana ya, nggak enak juga karena nominalnya juga nggak begitu banyak, masih di bawah teman-teman. Ini tak ceritain teman-temanku ya, bukan punya aku ini loh. Aku kan pindah-pindah, karena aku pindah-pindah maka uang pesangonku itu 2 tahun itu hangus. Karena kan di pabrik kedua cuma 8 bulan, terus pabrik ketiga juga yang terakhir ini juga nggak genep 2 tahun. Jadi yo lumayan hangusnya bolo. Makanya untuk bulu-bulu yang mau kerja ke Korea atau sekarang lagi di Korea, bulu-bulu itu alangkah baiknya untuk tidak pindah-pindah selama masih nyaman, masih ada yang bisa dipertahankan, gajinya beres. Ya wes nono, karena nyaman letaknya di hati kita sendiri yang ngatur. Sayang, Lenus. Ini dari temanku ya, yang kemarin pulang selisih 2 minggu. Teman-teman pasti tahu kan yang kemarin tak review rumahnya itu. Itu kemarin dia dapat hampir 400 bolo. Dia pindah 2 kali, tetapi yang terakhir ini kan di pabrik terakhir ini dia agak lama, hampir 4 tahunan di situ. Lah aku kan dulu udah tak ambil itu waktu itu aku ngambil cair itu sekitar 6 jutaan atau sekitar waktu itu 72 juta rupiah ya. 6 juta won kan dulu kurs 12 loh. Jadi 72 juta
rupiah. Jadi untuk saat ini aku wis menerima, yo alhamdulillah lah, nggak sampai 400 itu nggak sampai, tapi lumayan dulu. Di Indonesia mau nyari di mana? Toh aku dulu juga pernah kerja di Jakarta selama 5 tahun, tahu nggak? Selama 5 tahun aku di Jakarta dapat apa? Aku cuma dapat tabungan 5 juta yang akhirnya tak pakai buat proses Korea ini sama motor Xeon RC1. Wes itu tok. Padahal dulu terbilang kerjaku di Jakarta itu aku harian 100.000, dalam sebulan aku ngumpulin 2,5 itu harusnya dapat itu. Belum lagi dari pekerjaan itu aku dapat namanya uang tip, karena aku dulu kerjakan di dealer, kalau di dealer di bengkel itu setiap orang servis pasti ada uang tip. Kadang juga menjual oli itu juga bisa buat makan, tetapi kenyataannya karena kehidupan di Jakarta itu serba mahal dulu. Belum buat PP bensin, buat ngontrak. Aku ngontrak pun sebenarnya juga nggak ngontrak sih, nebeng rumah masuk, tapi ya itu tetap aja entek di Jakarta, apalagi di Purwodadi. Jadi buat bolo-bolo yang mungkin masih di zona nyaman, masih nggak mau lah ngapain jauh-jauh gitu ya. Aku nggak bisa jauh dari keluarga kayak gitu misalnya, atau mungkin duit kok ada tujuan nyampe Korea. Tak pikir bolo-bolo perlu untuk sedikit melihat dari sudut pandang lain. Ibaratnya bolo-bolo jauh dari keluarga 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun gitu ya. Tapi setelah itu kan bolo-bolo bisa stay di rumah, bisa membangun usaha bolo-bolo sendiri. Kalau misalnya juga duitnya bisa diinvestasikan. Setelah itu kan bolo-bolo bisa bareng keluarga lagi, daripada bolo-bolo merantau kayak di Jakarta. Di Jakarta merantau banyak loh yang merantau sampai 10 tahun, 20 tahun. Emang benar tiap tahun bisa pulang. Tetapi untuk bisa mengumpulkan yang ngimbangi hasil dari 5 tahun di Korea itu susah bro. Iya enggak sih? Jadi buat bolo-bolo wis ojo terlalu nenggok zona nyaman kayak gitu. Bahkan aku sendiri pun dulu ya mikir pun aku nggak pernah kepikiran kerja ke luar negeri itu enggak. Tetapi karena aku orangnya itu kayak bosenan gitu ya, misalnya zona nyaman ini orang itu nyaman kayak gini nih, gak bener ini kayak nyaman. Aku terus mencari haluan lain. Bahkan dari Jakarta pun aku terus pindah-pindah terus karena aku nggak nyaman, nggak ada peningkatan kayak gitu. Bolo-bolo tipe orang yang seneng dalam keadaan nyaman-nyaman itu untuk berkembang susah bro. Makanya yo tak pikir yo benar mempersingkat waktu. Misal aku nggak ke Korea pun apa yo mungkin berarti bolo-bolo itu juga banyak kok ya. Ijazah saya SMP, bahkan SD ikut kejar paket B. Sekarang kemarin ini anaknya Pak Deku yang waktu itu sempat tak podcast Korea tak seindah foto profil, dia tak paranin waktu itu kan pabrik gajinya nggak bener. Terus kemarin tak kenalin pengacara, alhamdulillah bisa pindah sama temenku. Ini udah beli tanah 3 kali, mau 4 kali ini mau nyari lagi. Waktu dulu pertama kan padahal utang dia utang buat modal, ini punya utang sekitar 30 jutaan lebih. Wah sekarang beli tanah terus padahal ijazah kejar paket B. Waktu itu SD dia sama sekali nggak pernah yang namanya merantau. Aku juga heran, aku nggak kaget denger ini Mas Tardi, namanya Mas Tardi. Ini dia ikut proses sekali gagal loh, jadi sekali dia nggak lulus, tetapi dia nggak nyerah. Jiwa-jiwanya ini loh yang bikin aku salut, meskipun dengan ijazah SD yang ikut kejar paket bayar 3 juta. Dia masih mau maju lagi loh sampai benar-benar lulus, sampai berangkat. Ini udah beli sawah 4 kali. Ayo, bolo-bolo kok nggak pengen. Lah mungkin bolo-bolo mikir modalnya banyak mas, nggak punya duit buat modal ke Korea. Sebenarnya bukan alasan. Nanti bakal tak bahas di video berikutnya. Kalau misal nggak punya modal itu bukan alasan untuk nggak ke Korea. Ya wis, mungkin cukup sekian video kali ini. Bolo-bolo jangan lupa untuk dukung channel ini seperti biasa dengan like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat. Buat bolo-bolo yang mau tanya-tanya apa aja boleh tanya di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Masih boleh menanya seputar Korea, entah mungkin seputar yo bolo-bolo setelah pulang mau planning apa atau apa aja boleh. Silahkan bisa di Instagram atau di kolom komentar sini. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.